Kusamba. Apakah kalian pernah mendengar mengenai Uya Kusamba sebelumnya? Mungkin ini akan terdengar asing bagi beberapa orang. Tapi, tahukah kalian, Uya Kusamba merupakan salah satu warisan budaya paling unik yang ada di Bali. Kelompok kami telah melakukan observasi pada salah satu pelestari Uya Kusamba, tepatnya berada di Jalan Eka Buana, Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Di sini, kami tidak hanya melihat Uya Kusamba sebagai salah satu mata pencaharian para masyarakat, tetapi mereka mengembangkan ini sebagai budaya yang diwariskan turun-menurun. Dan kami mencari tahu, mendengar bagaimana mereka mengelola, menjaga, melestarikan, membudayakan, dan mempertahankan green tourism untuk sustainability. Baik, selamat siang. Sekarang kita berada di lokasi. Di sebelah saya ada Bapak Pengelola, Pak Mangku. Pak Mangku, boleh saya minta wawancaranya sebentar? Iya. Apa program khusus Bapak untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini, Pak? Nah, program dari Bapak kan ini kan merupakan warisan budaya. Program Bapak untuk melestarikan warisan budaya yang sudah diberikan sertifikat warisan budaya dari Kementerian Kebudayaan. Itu program saya. Sekarang tergantung generasi muda. Apakah mau dia melanjutkan atau bagaimana? Nanti kalau dia tidak mau melanjutkan, sia-sia nanti sertifikat yang Bapak terima itu. Nah, saran Bapak udah sering mengimbau kepada anak-anak, terutama yang generasi muda yang tidak punya skill gitu kan. Ayo kita bangkit di pembuatan garam tradisional karena ini sudah warisan budaya tak benda. Tapi sementara ini hanya beberapa lah yang ada. Bagaimana Bapak melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan? Nah, kalau dulu sekitar tahun 60-an itu tidak pernah dilibatkan dia. Memang dari inisiatifnya dia untuk membuat garam kan. Kenapa? Karena waktu itu kan setelah pekerjaan belum seperti sekarang. Sedangkan Bapak masih muda waktu itu membantu orang tua sampai berkeluarga. Bapak melanjutkan ini kepingin untuk melestarikan seperti apa yang katakan tadi kan, untuk melestarikan. Nah, kalau sekarang Bapak kan sering mengimbau generasi muda, ayo kita bangkit melestarikan warisan budaya ini. Kenapa? Sekarang kan udah ada keringanan. Dulu kita mengambil air laut langsung memikul kayak di foto itu. Kalau sekarang kan udah pakai mesin penarik air pompa. Tujuan Bapak kan itu. Waktu kepingin melestarikan, membangkitkan, Bapak minta bantuan ke daerah supaya dibantu mesin penarik air. Itu pertama, untuk memancing, untuk merangsang anak-anak muda supaya ikut bangkit. Kedua, pasar Bapak minta kepada Pak Bupati diberikan pasar, ditampung. Tampungnya itu garam dicampur yodium, diberikan kepada pegawai daerah masing-masing per orang itu diberikan 250 gram. Itu sampai sekarang itu berjalan. Tanpa ada bantuan itu kemungkinan besar ini akan habis petani kita, karena permasalahannya yang paling berat itu adalah di pasar, apalagi di musim panen melimpah, akhirnya tidak bisa terjual, di sanalah dia ngeluh. Makanya petani garam kita nyurut sampai sekarang cuman ada 16 orang, masuk 16 petani lah. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan program ramah lingkungan, Mbak? Nah, tantangan terbesar itu kan banyak sekali sebenarnya. Orang-orang biasanya itu yang main ke pantai itu dia bawa bekal, apalagi kaleng-kaleng plastik itu dia buang sembarangan. Kalau Bapak di sini kan udah setiap hari. Sebelum beraktivitas pembersihan dulu, setelah itu baru mengadakan upacara. Kalau di sini upacaranya yang kecil kita ambil, paling tidak membantang Canang Sari, Sayuban, baru kita beraktivitas untuk memohon keselamatan, untuk memohon penugrahan dari Betaru Baru ini, supaya apa yang kita laksanakan supaya kita bisa berjalan lancar.
Apa ada pelatihan khusus untuk staf untuk masyarakat di sini? Kalau pelatihan khusus ya ada sih. Kayak pembuatan garam bumbu itu kan. Itu khusus pelatihannya di mana garam itu dicampur dengan bumbu. Itu ada kecombrang, ada cabai, ada seladri. Itu campurannya, tetapi sampai sekarang nih pasarnya belum ada. Itu sebenarnya sama kayak garam sepa. Kalau garam sepa itu kan diberikan dari Kementerian Sosial. Pertama diberikan tanggal dulu, air dijemur lewat ini, tapi ada tutupnya dengan plastik. Itu sistem tanggal. Nah setelah penjemuran 1 bulan dia sudah menjadi garam, tapi garamnya di sini nggak laku. Akhirnya diberikanlah proses alat-alat proses pembuatan garam sepa. Nah pasarnya juga sulit diterima oleh Kresna, tapi untuk pemasoknya tuh tidak boleh lewat jasa pengiriman, harus kita langsung berapa outletnya itu harus kita. Nah, di sanalah kelemahan kita, karena maklum petani garam kita sudah umur, tidak mampu dia akan membawa barang keluar gitu misalnya. Itu sebenarnya masalah. Bagaimana cara Bapak mengelola program ini agar produksinya tidak berkurang? Nah, itu yang paling sulit. Sudah pasti berkurang. Kenapa? Di musim hujan kan, mulai Desember biasanya sampai Maret itu total tidak bisa produksi. Apalagi tahun ini paling lama hujannya sampai 6 bulanan itu, sama sekali tidak bisa produksi. Karena kalau pembuatan garam tradisional itu kendalanya di mana? Kalau panas nggak ada, tidak bisa produksi. Kalau hujan siangnya panas juga tidak bisa produksi, karena di pasir itu tidak boleh kena air tawar. Kalau kena air tawar, misalnya malam hujan, siangnya panas, kena air tawar, dia nggak akan nyimpen kadar garam. Sama kayak pasir biasa dia. Kalau nggak pasir yang sudah nyimpen kadar garam, dia akan menggumpal nanti setelah kering. Setelah penyiraman, kita nunggu sampai kering jam 2-an, dia akan menggumpal, itu baru ada kandungan garam. Itu kendalanya. Paling berat itu di cuaca. Baik, sekian dari Pak Mangku sebagai pengelola. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk diwawancari. Baik teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Mangku. Jadi Ibu Mangku adalah salah satu pelaku dari usaha garam organik Uya Kusambe. Selamat siang Bu Mangku, izin saya akan melakukan wawancara sebentar mengenai bagaimana sih pariwisata mengubah kehidupan Bu Mangku. Bagaimana? Kayaknya lebih bagus sekarang. Karena saya dibantu, karena ada tamu ke sini, itu saya dapat jual garam. Kadang-kadang saya dikasih minta uang. Kadang-kadang garam yang 1 kilo dibayar 25, 30 bisa. Itu saya bahagia menjadi petani garam sekarang. Di sini Bu Mangku terlibat langsung ke dalam proses kegiatan selama di sini Bu Mangku. Tiang Milu ikut menjadi petani, tiang uling jenik dari petani sampai tiang Jani di tiang Purnan. Nu tiang dari petani. Makin lebih demen yang semenjak ada pariwisata, wenten tamu meriki melalui. Kadang-kadang beli ini yang ya, kadang-kadang 25 1 kilo. Baik, sekarang kita sudah sama narasumber pertama. Kalau boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gede Adi. Baik, Kak Gede Adi, apakah boleh diwawancarai? Boleh. Baik, motivasi Kak Adi untuk datang? Motivasi saya datang ke sini, saya ingin lebih tahu cara pembuatan garam dan juga mengajak adik-adik saya biar lebih tahu lah cara pembuatan garam di sini. Pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa? Menurut saya sendiri, pariwisata yang berkelanjutan itu dia mengedepankan aspek
yang ramah lingkungan, contohnya seperti garam tradisional ini. Bersediakah Kadi untuk membayar produk ramah lingkungan? Sangat bersedia dikarenakan produk ramah lingkungan ini kan sekarang langka ya, jarang, makanya saya bersedia berapapun yang biaya. Apa harapan Kadi untuk wisata ini? Harapan saya ke depan sih agar pembuatan garam ini agak lebih terkenal lah, biar semua orang tahu, dan juga untuk regenerasi sekarang, contohnya Gen Z sekarang kan, agar bisalah masuk ke dalam pembuatan petani garam Kusamba, karena petani-petani di sini sudah pada berumur. Baik, itu saja. Iya. Baik, terima kasih untuk Kak Adi sebagai narasumber. Baik, kita ke narasumber kedua. Halo, siapa namanya, Dik? Ova, Apa? ya, Dari SMP mana? dari SMP 1 Semarapura, Kelungkung. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Apa yang Anda dapat dari sini, apa? Kita bisa belajar pembuatan garam dengan cara tradisional. Oh, apa pendapat Ova tentang lingkungan di sini? Pendapat saya itu lingkungannya sudah bersih, namun ada beberapa sampah di sekitar pantai. Untuk harapan Ova ke depannya bagaimana? Harapan saya semoga tempat ini lebih ramai dan lebih terkenal ke depannya. Baik, Ova, terima kasih ya sudah menjawab. Ya, terima kasih. Baik, di sini kita sudah dengan narasumber ketiga. Untuk narasumber ketiga, boleh tahu siapa namanya? Dewi, Dewi. Dari SMP mana? SMP 1 Semarapura. Oke, dari SMP 1 Semarapura. Abang mau nanya nih, untuk yang pertama, apa yang Dewi dapatkan di sini? Kita itu diperlihatkan gimana sih cara membuat garam. Lalu untuk lingkungannya bagaimana? Lingkungannya bersih. Dari perjalanan kami di Uya Kusamba, satu hal yang benar-benar terasa bagi kami, tempat ini bukan sekedar lokasi produksi garam, tapi sebuah warisan hidup yang terus dijaga oleh masyarakat pesisir Kelungkung. Di tengah tantangan abrasi, sampah laut, perubahan cuaca, hingga berkurangnya generasi penerus, para petani tetap setia mempertahankan tradisi ratusan tahun yang menjadi identitas Kusamba. Melalui konsep Green Tourism, kita belajar bahwa pelestarian budaya dan lingkungan bisa berjalan beriringan. Setiap butir garam yang dihasilkan di sini adalah simbol kerja keras, kearifan lokal, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Harapan kami, semakin banyak pihak pemerintah, wisatawan, masyarakat, dan generasi muda yang ikut mendukung keberlanjutan garam tradisional Kusamba. Karena dengan menjaga tradisi ini, kita bukan hanya mempertahankan produk unggulan Bali, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap hidup untuk generasi selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Mari kita terus dukung pariwisata yang lebih hijau, lebih sadar, dan lebih bermakna. Terima kasih, sampai berjumpa di lain hari.